Pemirsa, kebakaran depo Pertamina Pelumpang disebut menimbulkan kerugian yang sangat besar mengingat depo Pertamina Pelumpang ini memasok 20% kebutuhan bahan bakar harian di Indonesia. Agar tidak terus mengalami kerugian akibat kebakaran yang berulang, upaya mitigasi apa yang harusnya bisa dilakukan? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan anggota DPR RI Komisi 6 Herman Khairun dan praktisi migas Elan Biantoro. Selamat malam Pak Herman dan juga Pak Elan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Fera. Baik, Selamat malam, Pak Herman, saya ingin ke Pak Herman dulu. Pak Herman, tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan untuk relokasi depo Pelumpang ini ke kawasan pelabuhan, yaitu milik Pelindo begitu. Apakah menurut Anda ini solusi yang tepat? Ya, sebetulnya ini sudah beberapa kali ya kami tanyakan. Saya sendiri mempertanyakan di dalam beberapa kali rapat bahwa ini ada situasi yang memang akan membahayakan masyarakat. Dan berulang kali saya dalam rapat dengar pendapat itu disampaikan apabila terjadi kebakaran, ini akan berdampak terhadap masyarakat. Karena contoh yang telah terjadi itu juga terjadi, misalkan kebakaran di Balongan Indramayu, di Cilacap saya kira masih terlokalisir gitu ya. Tetapi kalau melihat situasi di Pelumpang, ini yang tentu menjadi kekhawatiran kami pada waktu rapat-rapat dengan Pertamina. Karena apa? Direktur utama ya selalu mengatakan bahwa ini sudah siap ditata, apakah itu akan terjadi relokasi terhadap masyarakat yang di sekitar depo Pertamina tersebut, atau justru deponya yang akan direlokasi ke tempat lain yang lebih aman. Tetapi kan realitasnya tidak sampai sekarang. Dan bahkan memang warga semakin rapat kepada depo Pertamina. Sehingga ketika kemarin terjadi kebakaran, ya hanya mengerut dada gitu. Dan turut prihatin atas korban jiwa di masyarakat. Dan ini tentu yang menjadi peringatan keras bahwa dari awal saya mengatakan health safety, security, environment ini harus diperhatikan betul. Ya, dan Pertamina tidak bisa kemudian menganggap enteng dengan situasi saat ini, dan petir selalu menjadi penyebab yang kemudian sampai saat ini saya juga menyatakan di Twitter saya, bahkan justru seolah-olah bahwa masyarakat yang bersalah. Ini menurut saya tidak gitu. Harusnya justru Pertamina yang memiliki concern bahwa semakin mendekatnya masyarakat ke objek yang ini memiliki dampak berbahaya, ya semestinya juga segera ada upaya untuk bisa bagaimana buffer zone yang ini menjadi batas aman dilakukan. Sekali lagi, apakah merelokasi masyarakat di sekitarnya ataukah merelokasi depo ke tempat jauh yang lebih aman, tidak harus ke tempat. Jadi Anda menyarankan yang mana, Pak Herman? Anda menyarankan yang mana? Lebih memilih untuk relokasi depo atau relokasi warga? Bisa dua-duanya dilakukan. Kalau memang tidak ingin mana yang lebih menghambat masuk terhadap akal? upaya, kan kita juga harus menjaga ketahanan energi BBM yang tersedia, karena ini kan mengcover wilayah Jawa Barat dan Banten, DKI Jakarta. DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat di-cover oleh Mor 3 ini gitu ya. Nah, kalau di-cover oleh Mor 3 berarti ini harus ada upaya dulu merelokasi daerah aman sekitar batas wilayah depo. Sambil merencanakan, karena tidak bisa juga sekejap mata kemudian bisa membangun di tempat lain. Ini kan yang harus dipikirkan bukan hanya persoalan faktor keamanan. Yang saya katakan ini sangat penting, HSSE ini diperhatikan oleh Pertamina. Tetapi ketersediaan BBM di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat juga ini harus dipersiapkan secara baik gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya diamankan dulu masyarakat di sekitarnya. Apakah dibuat jalur hijau, apakah nanti dibuat wilayah-wilayah yang ini bisa memberikan batas pemukiman dengan batas depo Pertamina. Dan ini sudah 2-3 tahun yang lalu saya suarakan gitu. Dan ini tidak mendapatkan perhatian. Oleh karenanya menurut saya juga harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh objeknya. Bukan hanya di Pelumpang, karena sekarang saja kalau kita melihat di SPBU semakin longgar gitu. SPBU sekarang yang dulu no smoking, sekarang justru tempat merokok di situ. Loh, kalau bahayanya kan tidak berkurang gitu. Nah, oleh karena itu kita harus kembali memperketat
terhadap potensi-potensi terjadinya kebakaran dalam objek-objek yang ini memang berpotensi terjadinya triangle fire terjadi di situ gitu. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira Pertamina harus memberikan klarifikasi dan jangan kemudian juga selalu petir disalahkan dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban gitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Elan. Pak Elan, jadi opsinya ada dua, yaitu relokasi depo atau relokasi warga. Kalau menurut Anda secara hitung-hitungannya mana yang lebih masuk akal sebetulnya? Baik, saya kira memang ini perlu kita tata ulang dengan baik ya. Kalau pendapat Pak Herman saya sangat setuju bahwa relokasi ulang dan juga atau relokasi warga. Namun di samping itu kalau relokasi ulang untuk pembangunan satu terminal depo itu tidak cepat dan lama ya. Yang jelas bahwa kita harus lengkap penanganannya komprehensif. Jadi yang pertama mungkin sekarang daerah zona yang buffer itu yang sekarang ditempati oleh penduduk menurut saya secepatnya dikosongkan. Itu pemerintah mungkin harus segera bisa mencoba mencarikan akomodasi sementara kawan-kawan yang ada di penduduk yang ada di situ. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana membangun begitu ya Pak Elan? Ya, di area buffer zone ya. Sebetulnya kita juga seperti saya sampaikan tadi siang bahwa saat ini ya kapasitas penyimpanan kita atau storage kita sudah sangat terbatas. Segera perlu Pertamina ataupun siapapun ya yang apakah pemerintah itu melalui biaya-biaya pemerintah saya kurang tahu ya, tapi yang jelas Pertamina yang punya concern itu harus mempunyai storage terkait penyimpanan depo minyak ya BBM yang lebih besar ya, karena kebutuhan kita besar sekali sekarang. Sehingga kalau sekarang kan yang namanya Pelumpang ini menjadi pemasok BBM penyimpanan ya lebih dari 20% kepentingan nasional. Dan itu menjadi berat karena sangat bergantung dan wilayahnya mungkin sekitar Jawa sangat bergantung sama Pelumpang ya. Padahal kita punya tempat-tempat lain seperti di Batam ya. Saya dengar di Pulau Senipah juga Pulau Nipah akan dibangun ya. Tapi sampai sekarang realisasinya belum jalan. Nah, bagaimana itu menjadi sangat penting buat kita. Selama BBM ini masih dibutuhkan di negara ini, ya kita harus membangun depo-depo baru yang tentunya pembangunannya layak. Ya. Pembangunannya layak untuk bisa dikembangkan. Pak Elan, butuh waktu berapa lama sih untuk membuat depo baru? Ya ini biayanya cukup besar ya. Kemudian kalau soal lamanya itu kan paling berat, paling sulit adalah satu ya, lokasinya harus tadi yang disampaikan oleh Pak Wapres, saya kira memang harus dekat dengan pelabuhan. Karena apapun tanker masuk, tentunya harus langsung bisa masuk ke depo. Satu ada, jadi sangat bergantung dengan infrastruktur yang lain. Kemudian kedua, pembebasan lahan itu tidak mudah, ya kan? Karena butuh ratusan hektar ya, untuk bisa membangun satu depo. Ya, depo yang kapasitas besar tentunya ya. Dan saya kira itu sudah saatnya sekarang dipikirkan oleh Pertamina untuk membangun tempat penampungan atau storage terkait dengan apakah itu storage untuk crude, apalagi itu untuk fuel atau bahan bakar minyak. Oke, jadi tahap pertama adalah mengosongkan area buffer zone begitu ya untuk tahap awalnya, kemudian memindahkan atau merelokasi depo sambil dengan masa pembangunannya, begitukah yang lebih memungkinkan, Pak Alan? Saya kira begini, sekarang ini fungsi Pelumpang kan sebetulnya tidak lumpuh total ya, karena sebagian kemarin terjadi kebakaran. Yang lain, tangki-tangki dan peralatan dan infrastruktur yang lain ada di situ masih bisa berfungsi. Nah, sekarang jalankan saja, namun untuk lesson learned supaya tidak terjadi itu kembali berulang dalam waktu dekat saat ini ya, di samping ya concern terhadap safety yang ada di dalam fasilitas infrastruktur di dalam harus diaudit ulang ya. Mana-mana peralatan yang sudah aus, mana-mana tools yang sudah harus diganti dan berpotensi untuk menimbulkan insiden atau bahaya kebakaran itu harus diaudit satu persatu. Kemudian kedua, melakukan juga evaluasi ulang terkait dengan concern kawan-kawan yang bekerja di dalam. Oke.
Pak Herman bisa menanggapi terkait dengan relokasi yang memungkinkan gitu ya ketika memang akan dibangun relokasi depo yang baru. Kita tahu bahwa tangki yang ada di Depo Pelumpang ini sudah berdiri sejak tahun 1974, artinya sudah sangat lama sekali. Akan ada kalkulasi biaya sangat besar ketika semuanya harus diganti yang baru ke tempat yang baru, Pak Herman. Ya, memang harus diperhitungkan dari berbagai aspek ya. Karena pertama memang yang harus dipertimbangkan itu adalah jalur inteknya, jalur intek. Karena kan kita harus BBM ini kan ada dua sumber ya. Pertama adalah sumber impor BBM dari luar negeri. Yang kedua adalah sumber hasil pengolahan dari kilang-kilang yang ada di dalam negeri. Dan untuk depo di Pelumpang itu kan disuplai juga dari Balongan Indramayu. Nah, oleh karenanya ini tidak cepat gitu ya, butuh waktu untuk mengerjakan, butuh waktu untuk mempersiapkan, dan tentu harus ada budget dan sanksinya seperti apa sehingga kemudian mempersiapkan betul dibangunnya depo baru sebagai pusat pengisian bahan bakar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Nah, ini butuh waktu, sehingga yang paling cepat adalah, ini kan ada beberapa tangki saja yang terbakar dan ini sudah dipadamkan. Masih ada tangki-tangki lain yang bisa beroperasi. Tinggal bagaimana menurut saya, ini masih bisa difungsikan, diamankan dulu sambil juga HSE-nya lebih diperketat di Pertamina. Kemudian buffer zone-nya dibuat sehingga kemudian ada jarak aman antara objek vital ini dengan masyarakat, dan kemudian jika terjadi kebakaran masih bisa terlokalisir gitu ya. Kemudian pada sisi lain memang saya setuju ini harus sudah dibangun depo baru untuk memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan BBM-nya kan terus meningkat. Nah, kalau BBM-nya terus meningkat tentu juga harus ada pembangunan depo-depo baru. Nah, inilah saat yang tepat menurut saya, momentum untuk Pertamina segera membangun yang baru sambil mengurangi fungsi yang ada di Pelumpang ini. Sehingga pada sisi lain kebutuhan BBM bisa terlayani, tetapi dalam jangka ke depan tentu juga depo bisa dibangun secara aman di wilayah yang lebih aman. Dan saya setuju kalau kemudian depo-depo dibangun saja yang lebih menjorok ke laut gitu ya, yang mendekat ke laut, ada di transition zone misalkan, sehingga kemudian memudahkan juga untuk intek ya. Inteknya itu supply dari, baik itu dari impor BBM secara langsung maupun dari pengolahan-pengolahan kilang di dalam negeri. Nah, ini yang harus dilakukan segera. Jangan sampai saya sudah mengingatkan bertahun-tahun yang lalu gitu ya, sejak saya pimpinan Komisi 7 sudah saya ingatkan, kemudian saya di Komisi 6 sebagai mitra kerja juga di BUMN saya ingatkan, tapi kemudian sampai saat ini tidak ada realisasi, ya inilah yang terjadi. Pak Herman, kalau semuanya didorong relokasi, tadi lagi-lagi Pak, tentu alokasi biaya akan sangat tinggi sekali. Terlebih kalau misalnya semuanya mau diaudit, semuanya mau dipindahkan, semuanya mau direlokasi secara bersamaan gitu ya. Nah, bagaimana mencari solusinya terkait dengan ini, Pak Herman? Menurut saya audit ini kan secara berkala sebetulnya. Audit yang dimaksud kan memang audit investigasi terhadap HSSE gitu ya. Dan ini di industri minyak, saya pernah juga di industri minyak, ini berkala di auditnya, sehingga instrumen-instrumen yang mempengaruhi terhadap potensi terjadinya insiden, accident, ini betul-betul bisa terantisipasi gitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan sebetulnya kan ada post major aja, ada yang di luar dugaan ya, ada yang di luar dugaan. Nah, kalau memang terjadinya di luar dugaan, berarti kita harus antisipasi dalam melokalisir terhadap objek yang penuh dengan risiko ini gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalaupun kemudian perhitungannya adalah budget untuk ukuran pembangunan depo itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan bisa memulai bahwa Pertamina untuk membangun depo-depo yang lebih aman, dalam lokasi yang lebih aman, dan tidak harus disentralkan gitu.
Bisa saja kemudian kebutuhan untuk wilayah Jawa Barat, ya bangun saja pelebarannya misalkan di wilayah Indramayu, sekaligus mendekatkan tangki-tangki atau storage BBM itu kepada pengolahan yang ada di Balongan Indramayu, sekaligus juga barangkali kalaupun ada impor bisa juga menggunakan dermaga yang ada di Balongan Indramayu. Ini kan lebih efisien gitu ya. Sambil nanti mungkin depo yang ada di Pelumpang itu diperkecil sehingga kemudian memungkinkan buffer zone-nya semakin melebar dan kemudian dialokasikan untuk kawasan ataupun untuk wilayah DKI Jakarta. Banyak sebetulnya strategi yang bisa dilakukan. Jika pada waktu itu dilakukan, mungkin saja bisa mengurangi terhadap risiko yang terjadi pada malam tadi. Oke, saya ingin ke Pak Elan. Pak Elan, salah satu strategi juga yang tadi disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir tidak memilih opsi pencopotan direksi, namun akan membentuk tim risiko bisnis operasional untuk menelaah dan memitigasi risiko seperti kebakaran yang terjadi di objek vital depo Pertamina Pelumpang ini. Apakah menurut Anda langkah ini sudah tepat, telat, atau gimana Pak? Menurut saya sih begini, kita move on aja lah ya, kita maju ke depan. Artinya ini pelajaran berharga dan pahit buat kita semua. Yang jelas harus ada langkah pasti. Kalau soal apakah itu akan merombak direksi dan apalagi sebagainya, saya kira pemerintah pasti lebih tahu untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Kalau kita merubah yang baru, itu nanti malah yang baru belum tentu bisa langsung bekerja. Jadi lebih baik adalah apa yang dilakukan adalah sekarang kita langsung segera aja. Tadi saya sependapat dengan Pak Herman, lakukan audit semuanya, ya, komprehensif audit. Kemudian buatlah perencanaan strategis untuk kedepannya, bahwa pembangunan depo ini harus segera kita pikirkan dan segera direalisasikan secepatnya. Dan lakukanlah di tempat yang memang aman. Aman itu artinya mungkin tahun 72, tahun 74 waktu dibangun Pelumpang, waktu itu aman. Di situ tidak ada penduduk. Namun ternyata lama-lama penduduk mendekat. Tapi kalau kita dikasih restricted area, katakanlah ya, kita buatlah reklamasi satu area di dekat pas pantai, dan reklamasi itu langsung tutup di depan. Fasilitasnya hanya untuk storage saja, untuk depo saja. Saya kira itu akan terjaga sampai kapanpun. Gitu. Kenapa Singapura yang kecil seperti itu masih bisa dia mempunyai gudang penyimpanan yang besar kapasitasnya? Padahal Singapura itu negara kecil, ya, luas areanya kecil, tapi mereka kapasitas storage-nya jauh lebih besar dari Indonesia. Bahkan mereka bisa mensuplai yang lain-lain, karena mereka menyiapkan hanya bisnis mereka adalah jasa. Nah, kita sekarang yang punya demand BBM sangat besar, namun infrastruktur penyimpanannya sangat terbatas, jauh lebih kecil dari punyanya Singapura. Nah, evaluasi dan audit secara menyeluruh, terlebih kalau mau relokasi ya dipastikan tempatnya aman dulu begitu ya. SOP pengamanannya yang prioritas nomor 1 yang dilihat. Terima kasih Pak Elan dan juga Pak Herman sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.